Ya, selamat malam teman-teman privat online semuanya. Sesuai permintaan teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas resum perhitungan PPh 21 secara khusus ya. Baik, terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan PPh 21 final. Baik, langsung saja saya mulai ke contoh pertama untuk pegawai tetap, yaitu Budi mendapat gaji dari PT X adalah sebagai berikut. Gaji pokok 4 juta, tunjangan makan 1 juta, tunjangan kehadiran 2 juta, lembur 700.000, asuransi jika KJKM dibayar pemberi kerja 37.800, asuransi jika KJKM dibayar karyawan 37.800, asuransi BPJS kesehatan dibayar pemberi kerja 280, asuransi BPJS dibayar karyawan 70.000, asuransi JHT dibayar pemberi kerja 259.000, asuransi JHT dibayar karyawan 140.000 dengan status K0, yaitu menikah tapi belum memiliki tanggungan. Baik, langsung saja kita ke jawaban. Kita tentukan dulu untuk penghasilan brutonya, yaitu terdiri dari yang pertama gaji pokok 4 juta, kemudian yang kedua ada tunjangan 3.700.000 dengan rincian tunjangan makan, tunjangan kehadiran, dan lembur. Kemudian asuransi di sini yaitu dari asuransi jika KJKM dibayar pemberi kerja dan asuransi BPJS kesehatan dibayar pemberi kerja. 317.800. Baik, sehingga bisa kita total di sini untuk penghasilan brutonya yaitu sebesar 8.017.800. Kemudian kita kurangkan dengan biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya adalah 500.000 sebulan. Karena ini masih di bawah batas maksimal, maka kita tulis sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya, yaitu dari 5% kali penghasilan bruto. Kemudian dikurangi iuran THT JHT yang dibayar oleh karyawan yaitu sebesar 140.000. Sehingga penghasilan netonya yaitu dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran THT JHT. Selanjutnya kita hitung penghasilan neto disetahunkan, yaitu dari penghasilan neto sebulan dikali dengan 12 dikurangi PTKP, PTKP-nya K0. Kalau K0 berarti 54 juta ditambah dengan 4.500.000. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya yaitu dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Selanjutnya bisa kita hitung PPh 21 terutangnya yaitu 5% kali 31 juta. Ya, tarifnya 5% karena apa? Karena PKP-nya masih di bawah 50 juta. Tarifnya tunggal 5%. Baik, untuk ngitung PPh 21 sebulan yaitu dari PPh 21 terutang setahun dibagi dengan 12 ya. Ini anggapannya kalau punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Maka dari perhitungan ini 130.096 nanti dikalikan 120% lagi ketika dia nggak memiliki NPWP. Ya, baik, kita lanjut ke soal kedua. Ini misalnya Mawar dapat gaji pokok 2 juta, tunjangan 2 juta, asuransi jika KJKM dibayar pemberi kerja 21.600, asuransi BPJS kesehatan dibayar pemberi kerja 160, asuransi JHT dibayar karyawan 80.000. Sehingga kita hitung yang pertama penghasilan brutonya dari gaji pokok ditambah tunjangan tambah asuransi ya. Asuransinya berarti dari jika KJKM tambah dengan BPJS kesehatan. Sehingga penghasilan brutonya 4.181. Kemudian dikurangi biaya jabatan 5%-nya kali penghasilan bruto dan dikurangi iuran THT JHT yaitu 80.000. Sehingga untuk penghasilan netonya adalah dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran THT JHT. Kemudian dikurangi PTKP 54 juta.
Kemudian hasilnya dari penghasilan neto dikurangi PTKP adalah minus 7 juta. Minus ini artinya penghasilannya Mahwar itu masih di bawah PTKP, berarti dia nggak kena pajak ya, nggak kena pajak untuk gaji 4.100.000 ya. Paling nggak itu yang kena PTKP di atas 4.500.000 untuk status TK0, karena untuk status PTKP untuk TK0 itu kan setahunnya 54 juta. 54 juta dibagi 12 itu 4.500.000 ya. Di minimal 4.500.000 lebih itu yang kena PPh pasal 21. Baik, kita masuk ke nomor 3, yaitu perhitungan PPh 21 atas gaji dan THR. Yaitu pada bulan Juni, Dani mendapat gaji dan THR dari PTA sebagai berikut. Dapat gaji pokok 3 juta, tunjangan 3 juta, THR 5 juta. Kemudian asuransi JKK JKM dibayar pemberi kerjanya 32.400, asuransi BPJS kesehatan dibayar pemberi kerja 240.000, dan asuransi JHT dibayar karyawan 80.000 dengan status K1. Sehingga untuk perhitungan PPh 21-nya kita pakai 2 kertas kerja ya. Jadi untuk menghitung PPh 21 atas gaji dan THR, kita menghitung dengan 2 kertas kerja. Kertas kerja pertama kita hitung PPh 21 atas gaji saja tanpa memasukkan THR. Kemudian untuk kertas kerja 2 kita menghitung PPh 21 atas gaji dan THR setahun gitu. Baru dari kedua kertas kerja tersebut nanti bisa kita simpulkan PPh 21 atas gaji sebulan dan PPh 21 atas THR itu berapa, dan kita jumlahkan. Baik, kita masuk ke perhitungan kertas kerja pertama, yaitu perhitungan PPh 21 atas gaji teratur saja. Gaji pokok 3 juta, tunjangan 3 juta, asuransinya 272.400, sehingga penghasilan brutonya itu 6.272 ya. Belum kita masukkan THR ya, di sini belum kita masukkan THR. Baik, dikurangi biaya jabatan 313, dikurangi iuran THT JHT 80.000, sehingga penghasilan netonya dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran THT sebesar 5.800.000. Kemudian kita setahunkan, hasilnya 70 juta sekian. Kita kurangkan dengan PTKP. PTKP-nya statusnya K1 ya, berarti 54 juta. Untuk PTKP wajib pajak sendiri tambah 4.500.000 untuk status kawin, dan 4.500.000 lagi untuk tanggungan. Baik, sehingga penghasilan kena pajaknya dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Hasilnya 7 juta sekian. Selanjutnya bisa kita hitung PPh 21 terutangnya 5% kali 7.500.000 sekian. Hasilnya 377 sekian. Sehingga PPh 21 sebulannya dari PPh 21 setahun dibagi dengan 12. Oke, kita masuk ke perhitungan PPh 21 atas kertas kerja kedua, yaitu atas gaji dan THR setahun. Ya, kita setahunkan dulu, baik dari gaji, tunjangan, THR itu kita setahunkan semua. Ya, kita setahunkan semua. Kemudian ditambah dengan THR 1 kali THR ya. THR-nya nggak boleh kita setahunkan. Kemudian dari kita total penghasilan brutonya sebesar 80 juta sekian. Kita kurangkan dengan biaya jabatan. Biaya jabatan di sini maksimalnya bukan 500.000 tetapi 6 juta. Karena apa? Karena ini perhitungan sudah setahun. Jadi biaya jabatan yang diperhitungkan juga biaya jabatan setahun. Dikurangi iuran THT JHT, ini juga setahun kali 12, sehingga penghasilan netonya dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran THT
JHT. Hasilnya 75 juta sekian. Ini sudah setahun ya. Kita kurangkan dengan PTKP 63 juta. Kemudian kita hasilkan PKP, yaitu dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Selanjutnya kita hitung PPh 21 terutang setahunnya, yaitu dari penghasilan kena pajak dikali dengan 5% ya, karena PKP-nya masih di bawah 50 juta. Ya, ini adalah PPh 21 atas gaji dan THR setahun. Ini nggak perlu kita sebulankan. Ya, karena THR kan dapatnya setahun sekali, bukan sebulan sekali. Jadi nggak boleh kita bagi dengan 12. Ya, selanjutnya dari dua kertas kerja tersebut dapat kita hitung untuk PPh 21 masa Juninya. Yang pertama, PPh 21 atas gaji sebulan itu dari kertas kerja pertama ya. Kertas kerja pertama PPh 21 atas gaji sebulan 31439. PPh 21 atas THR ini adalah selisih PPh 21 terutang setahun atas perhitungan PPh 21 atas gaji dan THR setahun dikurangi dengan PPh 21 setahun atas gaji teratur saja ya. Jadi 614.000 ini kita kurangkan dengan 377, hasilnya 237.500. Ini adalah PPh 21 atas THR saja ya. Sehingga PPh 21 masa Juninya yang terdiri dari gaji sebulan dan THR itu sebesar 31 ditambah 237, yaitu 268.939. Oke, baik, kita masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan PPh 21 untuk masa Desember. Jadi perhitungan masa Desember itu memang agak berbeda dengan perhitungan masa-masa yang lain. Karena untuk perhitungan PPh 21 masa Desember kita hitung ya dari seluruh penghasilan yang sudah pernah kita terima di tahun tersebut. Kemudian kita hitung PPh 21 yang sebenarnya, baru kita kurangkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong bulan Januari sampai November. Ya. Sama halnya seperti perhitungan PPh 21 untuk pegawai yang berhenti bekerja ya. Itu sama. Ya, langsung aja kita masuk ke soal. Ini adalah gaji yang dapat Dani dari PTB selama setahun. Gaji dan tunjangan 72 juta, asuransi JKK-JKM dan BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja itu 3.268, THR-nya 5 juta, asuransi dibayar karyawan 960.000, PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi itu 1.800.000 ya. Ini sudah perhitungan selama setahun, jadi nggak perlu kita setahunkan lagi. Baik, untuk gaji 72 juta, untuk asuransinya ini sudah setahun, THR-nya 5 juta, penghasilan brutonya jadi 80 juta sekian. Kemudian dikurangi biaya jabatan. Kemudian untuk biaya jabatannya maksimalnya 6 juta, dikurangi iuran THT JHT 960.000, ini juga sudah setahun, sehingga penghasilan neto setahunnya yaitu dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran THT JHT, sehingga PTKP-nya 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya dari penghasilan neto disetahunkan dikurangi PTKP, hasilnya untuk PPh 21 terutang yaitu 5% kali 12 juta sekian sebesar 614.000. Ya, untuk PPh 21 yang dipotong saya ganti aja ya,
jadi 500.000. Ya, ini asumsinya untuk PPh 21 yang sudah dipotong Januari sampai November tuh 500.000, sehingga PPh 21 Desembernya adalah 614.000 dikurangi 500.000, yaitu sebesar 114.000. Ini untuk perhitungan masa Desember ya. Jadi memang untuk menghitung PPh 21 Desember agak ribet. Karena yang pertama kita harus menyiapkan atas gaji, tunjangan, THR, asuransi ataupun imbalan lain selama setahun per karyawan ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan PPh 21 yang sudah dipotong dan dilunasi untuk setiap karyawan. Gitu. Ya, itu selanjutnya kita masuk ke perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap yang perolehan penghasilannya di bawah 12 bulan dengan treatment yang tidak disetahunkan, yaitu Sahara mulai bekerja di PTY pada bulan April. Berikut rincian gaji yang dia terima. Gaji pokok 9 juta, tunjangannya 3 juta, asuransi jika KJKM-nya 48.600, asuransi jaminan pensiun dibayar karyawan 150.000. Ya, kita diminta untuk menghitung berapa PPh 21 untuk bulan April. Yang pertama gaji pokok 9 juta, tunjangan 3 juta, asuransi 48.600, kemudian penghasilan brutonya 12.048.600, biaya jabatannya maksimal 500.000 ya. Karena ini sudah melebihi, maka kita tulis nilai maksimalnya yaitu 500.000. Kemudian iuran THT JHT yaitu 150.000. Sehingga kita bisa hitung penghasilan netonya dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran THT JHT. Baru kita hitung penghasilan neto setahun. Nah, bisa dilihat di sini untuk perhitungan penghasilan neto setahunnya itu tidak dikali dengan 12, tapi dikali dengan sesuai masa dia bekerja. Dia bekerja dari April sampai Desember, maka kita hitung berapa bulan dari masa April sampai Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Di 9 bulan, maka kita kalikan 9. Kemudian PTKP-nya di sini tetap PTKP setahun ya. Karena di pegawai tetap itu tidak mengenal PTKP bulanan atau PTKP harian. Tidak seperti untuk menghitung bukan pegawai dan pegawai tidak tetap, di situ ada. Tapi kalau untuk pegawai tetap PTKP-nya tetap PTKP setahun walaupun dia kerjanya tidak full setahun. Kemudian penghasilan kena pajaknya yaitu dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Dia hasilnya untuk PPh 21 terutangnya sebesar 48 juta dikali 5% yaitu 2.429. Baru untuk menghitung PPh 21 sebulannya itu bukan kita bagi dengan 12 tapi kita bagi dengan 9. Tadi penghasilan neto setahunnya kita kali 9, PPh 21 sebulannya juga kita bagi dengan 9. Itu untuk menghitung yang bulan April atau masa April. Untuk menghitung bulan Mei, Juni, Juli sampai November itu juga sama. Jadi penghasilan netonya pengalinya tetap dikali 9 terus. Tidak berubah gitu. Baik, lanjut ke nomor 8 ya. Perhitungan PPh 21 atas WPOP yang pindah kerja ke pemberi kerja lain. Yaitu Budi bekerja pada PTC sejak tahun 2010. Pada bulan Mei 2020 Budi berhenti bekerja. Berikut penghasilan Budi selama 2020. Oh maaf, ini sepertinya salah judul ya.
Jadi ini untuk perhitungan WPOP yang berhenti bekerja. Budi ini berhenti bekerja pada bulan Mei 2020. Kita diminta untuk menghitung PPh 21 Budi untuk bulan Mei. Gaji pokok per bulannya 6 juta, tunjangan per bulan 2 juta, asuransi BPJS kesehatan per bulan 210.000, asuransi THT JHT dibayar karyawan 170.000, PPh 21 yang dipotong dan dilunasi Januari sampai April per bulan 250.000 dan status TK 0. Baik, langsung saja kita hitung. Gaji pokoknya 30 juta dari mana? Yaitu dari gaji pokok per bulan dikali dengan 5 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai kali 5. Ini asumsinya untuk gajinya per bulan sama terus. Tapi kalau mau menghitung beneran ya kita hitung pendapatan real per bulannya berapa, baru kita jumlahkan gitu. Kemudian untuk tunjangannya sama 2 juta kali 5, asuransinya juga sama. Kemudian penghasilan brutonya 41 juta sekian. Ya, jadi penghasilan brutonya 41 juta 50.000. Biaya jabatannya 2.052.500. Nah, biaya jabatan di sini maksimal bukan 6 juta, tapi juga menyesuaikan jumlah bulan dia bekerja. Dia pekerjaan dari Januari sampai Mei itu ada 5 bulan. Jadi maksimal biaya jabatannya 500.000 kali 5, yaitu 2.500.000 itu biaya jabatan maksimal yang boleh dikurangkan. Kemudian iuran THT JHT nya 170.000 kali 5 ya, sehingga penghasilan netonya 38.147. Kita kurangkan dengan PTKP 54 juta, hasilnya minus 15 juta. Minus di sini artinya dari gaji 5 bulan yang diterima oleh Budi ini seharusnya dia tidak terpotong PPh pasal 21. Tapi ternyata dia sudah dipotong PPh 21 dari masa Januari sampai April itu 1 juta. Maka atas kelebihan potong yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada Budi harus dikembalikan, sehingga di PPh 21 masa Mei ini menjadi lebih bayar ya, lebih bayar 1 juta. Lebih bayarnya ini nanti bisa dilaporkan di SPT PPh 21, bisa untuk mengurangi PPh 21 karyawan lain. Dan kewajiban perusahaan ke karyawan, ke Budi ini adalah harus mengembalikan sebesar 1 jutanya. Ya, baik teman-teman brevet semuanya, saya lanjutkan untuk contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap, yaitu pegawai harian, tenaga kerja lepas, penerima upah satuan, dan penerima upah borongan. Contoh pertama yaitu dengan upah harian, yaitu Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai guru harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Hitung PPh 21 yang harus dipotong. Baik, jadi untuk pegawai tidak tetap itu mengenal PTKP harian ya. PTKP harian yang dipakai itu adalah 450.000. Jadi ketika upah seharinya itu di bawah 450.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, untuk soal kita kebetulan upahnya 450.000 ya, dikurangi PTKP harian 450.000 berarti PKP-nya 0 ya. Dan tidak ada PPh 21 yang dipotong. Kemudian contoh lain, jadi seandainya Nur Cahyo ini bekerja selama 12 hari, maka di sini kita harus hitung pajaknya karena kumulatifnya sudah mencapai 4.500.000. Baik, untuk hari pertama ini berarti belum
dipotong PPh pasal 21. Hari kedua juga masih sama hitungannya, jadi upah sehari dikurangi PTKP sehari. Ini belum dipotong pasal 21. Hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke 10 ini belum dipotong PPh pasal 21. Karena apa? Karena kumulatifnya belum mencapai 4.500.000 gitu. Tapi untuk hari ke-11 ini harus dihitung PPh pasal 21-nya menggunakan PTKP harian yang sebenarnya. Ya. Jadi ketika upah perharinya itu masih di bawah PTKP harian, tapi kumulatifnya itu sudah melebihi 4.500.000, maka saat itu harus dikenakan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan hitungan PTKP sehari yang sebenarnya. Baik, di pada hari ke-11 sampai hari ke-12, karena jumlah akumulasi upah dalam sebulan sudah melebihi 4.500.000, maka PPh 21 dihitung sesuai dengan PTKP harian yang sebenarnya. Berikut untuk perhitungannya, upah sampai ke-11 itu berarti 4.950.000 dikurangi PTKP sebenarnya yaitu 54 juta. Ini PTKP setahun dibagi 360 hari, ini banyaknya hari dalam setahun, dikali 11 ya, karena ini perhitungan hari ke-11, jadi kali 11. Hasilnya yaitu 1.650.000, sehingga PKP sampai hari ke-11 yaitu 3.300.000. Kemudian baru bisa kita hitung PPh 21 terutang sampai hari ke-11 yaitu 5% kali 3.300.000, hasilnya 165.000. Inilah PPh 21 pada hari ke-11. Kalau misal kasusnya untuk per bulannya ini sudah dipotong PPh 21 ya. Misalnya udah di atas PTKP nih hari 1 sampai ke 10, maka PPh 21 yang sudah dipotong dari hari 1 sampai ke 10 itu boleh jadi pengurang di hari ke 11 nya, seperti itu. Kebetulan di soal kita memang dari hari 1 sampai ke hari 10 itu belum ada pemotongan PPh pasal 21, sehingga tidak ada pengurang di sini. Ya, kemudian untuk menghitung hari ke-12, apakah perhitungannya sama seperti hari ke-11? Ternyata berbeda ya. Yaitu upah seharinya 450.000. Kita nggak perlu ngitung kumulatif lagi. Ya. Jadi perhitungan kumulatif cukup sekali. Yaitu pada hari pertama saat kumulatifnya sudah melebihi 4.500.000. Baik. Kemudian untuk PTKP-nya yang kita gunakan adalah PTKP sehari yang sebenarnya, yaitu dari 54 juta dibagi dengan 360.000. Sehingga PKP-nya dari 450 dikurangi 150 hasilnya 300.000. Kemudian PPh 21 terutangnya dari 300 dikali 5%, hasilnya adalah 15.000. Ini adalah PPh 21 sampai di hari ke-12. Nanti hari ke-13, 14 sama semuanya. Sampai kumulatifnya mencapai 10.200.000, itu PPh-nya sama 15.000. Ya, langsung saja kita masuk ke upah satuan ya. Yaitu Rizal Fahmi, dia belum menikah, adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 150.000 per buah TV, dan dibayar tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3.600.000. Ya, jadi dalam 1 minggu dia mendapatkan upah 3.600.000. 1 minggunya ini yaitu 6 hari kerja, sehingga kita tentukan dulu upah seharinya berapa, yaitu 3.600.000 dibagi dengan 6, hasilnya 600.000, dikurangi PTKP harian yaitu 450.000, sehingga PKP hariannya adalah 150.000. Kemudian karena Rizal Fahmi ini dia dapat upahnya itu seminggu sekali,
maka PPh 21-nya dipotong juga seminggu sekali. Sehingga untuk perhitungan PKP-nya ini kita kembalikan lagi. Dari 150.000 kita kalikan 6, kita kalikan seminggu. Hasilnya yaitu 900.000. Kemudian dari 900.000 ini kita hitung PPh21-nya, kita kalikan tarif 5%, hasilnya 45.000 ya. Jadi dari upah Rizal Fahmi 3.600.000 seminggu, PPh 21-nya sebesar 45.000. Ya, baik, kita masuk ke upah borongan, yaitu Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongan dalam seharinya berarti 950.000 kita bagi 2, hasilnya yaitu 475.000. Kemudian kita kurangkan dengan PTKP harian 450.000, hasilnya adalah 25.000. Dan untuk menghitung PPh 21 selama 2 hari, maka PKP-nya kita kalikan 2 lagi ya. Di 2 kali 25.000 hasilnya 50.000. Baru dari 50.000 kita hitung PPh 21-nya, kita kalikan 5%. Jadi PPh 21-nya sebesar 2.500. Baik, lanjut ke pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayar secara bulanan, yaitu Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronika dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah seharinya adalah 250.000. Bagus Hermanto menikah tapi belum memiliki anak. Maka perhitungan PPh 21-nya adalah untuk gaji sebulannya berarti 250 dikali 20, yaitu 5 juta ya. Ini walaupun dasar upahnya per hari, tapi pembayarannya dilakukan secara bulanan, maka dia masuk ke dalam pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Dan untuk perhitungannya nanti menggunakan PTKP yang setahun. Jadi dari penghasilan atau upah per bulan nanti dikalikan 12 dulu, baru dikurangi PTKP setahun. Perhitungannya hampir sama seperti pegawai tetap, hanya saja di pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan ini tidak ada biaya jabatan gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi penghasilannya itu setahunnya 5 juta kali 12 itu 60 juta. Kemudian dikurangi PTKP 58.500, PKP-nya adalah 1.500.000. Kemudian untuk ngitung PPh 21-nya kita kalikan 5%, hasilnya 75.000, baru kita bagi dengan 12 ya untuk menghitung PPh 21 sebulannya, yaitu 6.250. Tuh. Ya, ini untuk contoh-contoh perhitungan pegawai tidak tetap. Ya, baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk ke bukan pegawai. Sebelum masuk ke perhitungan bukan pegawai, saya jelaskan dulu untuk jenis perhitungan bukan pegawai itu ada 3. Yang pertama, penghasilan bruto kali 50% dikurangi PTKP, kemudian dikali tarif pasal 17. Yang kedua, penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Dan yang ketiga, penghasilan bruto dikali 50% kali tarif pasal 17. Ya, yang masuk perhitungan pertama, penghasilan bruto kali 50% dikurangi PTKP, kemudian dikali tarif pasal 17, yaitu harus memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama, penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, dan yang kedua memiliki NPWP. Kemudian untuk perhitungan kedua, yaitu dari penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Yang boleh menggunakan perhitungan ini itu hanya ada 4 jenis, yaitu honorarium atau imbalan kepada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kemudian jasa produksi, tantiem, bonus atau imbalan kepada mantan pegawai. Ketiga, penarikan dana pensiun oleh pegawai, dan yang keempat yaitu imbalan kepada peserta kegiatan.
Kemudian yang masuk perhitungan ketiga dari penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17 itu selain nomor 1 dan 2. Ya, jadi yang selain tidak memenuhi syarat yang nomor 1, tidak memenuhi syarat yang kedua, maka masukkan ke perhitungan ketiga. Ya, langsung aja ke contoh, yaitu PTA membayar jasa notaris sebesar 5 juta, maka PPh 21-nya adalah, kita lihat notaris ya, kira-kira masuk nggak ke nomor 1? Nggak ya, karena kemungkinannya kecil ya kalau notaris dapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, sepertinya nggak mungkin gitu ya. Nomor 2 juga nggak ada di sini komisaris, sehingga kita masukkan ke perhitungan ketiga, yaitu penghasilan bruto kali 50% dikali tarif pasal 17. Karena DPP-nya masih di bawah 50 juta, maka tarifnya 5%, sehingga PPh 21-nya adalah 125.000. Kemudian kalau bagi mereka yang belum memiliki NPWP, untuk bukan pegawai juga sama seperti pegawai tetap, akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Baik, soal kedua yaitu PTA memberikan bonus kepada mantan pegawai sebesar 10 juta, maka PPh 21-nya 10 juta dikali 5%. PPh 21-nya sebesar 500.000. Selanjutnya PTA membayar jasa pemateri dalam acara seminar sebesar 3 juta. PPh 21-nya juga sama, 3 juta dikali 50% dikali 5% ya, masuk ke perhitungan ketiga. Selanjutnya yaitu PTA memberikan honor kepada komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dengan rincian sebagai berikut: Januari 30 juta, Maret 30 juta, Juni 50 juta, Agustus 20 juta. Ya, jadi untuk perhitungan komisaris, kalau kita lihat di sini dia masuk ke perhitungan kedua ya. Sini. Honorarium atau imbalan kepada Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Ya. Maka kita hitung untuk bulan Januari 30 juta, akumulasinya 30 juta, DPP-nya 30 juta, tarifnya 5%, maka PPh 21-nya 1.500.000. Oke, nggak ada masalah untuk Januari. Untuk bulan Maret penghasilannya 30 juta. Kemudian akumulasi penghasilan adalah 30 juta di bulan Januari tambah 30 juta di bulan Maret, itu sebesar 60 juta. Kalau kita lihat di sini, akumulasi penghasilannya itu sudah 60 juta. Artinya kita tidak bisa menggunakan tarif 5% semua. Jadi sebagian harus pakai 5% untuk menghabiskan lapisan pertama, dan sisanya kita pakai yang 15% ya. Karena teman-teman harus ingat untuk pasal 17 itu ada 4 lapis tarif. Lapisan pertama untuk PKP di bawah 50 juta itu 5%. Lapisan kedua 50 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%. Kemudian lapisan ketiga 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, dan di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Baik, kita masuk lapisan pertama. Yang dikali 5% adalah 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena maksimal tarif 5% itu adalah 50 juta. Sudah dipakai di bulan Januari 30 juta. Jadi sisanya menuju 50 juta itu masih 20 juta. Jadi 20 juta yang kita kalikan 5%. Nah, kemudian di bulan Maret itu ada penghasilan 30 juta. Sudah dipakai di tarif 5% itu 20 juta, maka sisanya 10 juta, kita kalikan tarif 15%. Kemudian untuk bulan Juni kumulatifnya 110 juta, tarifnya masih sama ya, 15%. Agustus dapat penghasilan 20 juta, akumulasinya 130 juta, maka tarifnya tetap 15% ya. Sampai nanti akumulasinya 250 juta, itu tarifnya tetap sama 15%. Ya, baik, seperti itu untuk perhitungan pegawai
maaf, bukan pegawai, komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dan dihitung secara kumulatif. Ya, selanjutnya saya masuk ke contoh perhitungan bukan pegawai untuk perhitungan yang pertama ya. Jadi penghasilan bruto kali 50% dikurangi PTKP. Yaitu Eti adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabarul Life. Suami Eti telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP. Dan yang bersangkutan bekerja pada PT Kersamanah. Eti telah menyampaikan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Eti hanya memperoleh penghasilan dari kegiatan yang sebagai petugas dinas luar asuransi dan telah menyampaikan pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarul Life. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Eti sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabarul Life adalah sebagai berikut. Jadi Eti ini sudah memenuhi syarat perhitungan pertama ya. Yang pertama, dia penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja saja ya. Kemudian yang kedua, dia sudah memiliki NPWP, yaitu NPWP yang gabung dengan NPWP suami. Berikut ini penghasilannya per bulan. Ya, langsung saja kita masuk ke perhitungan. Di perhitungannya dari penghasilan bruto dikali 50% dulu, kemudian dikurangi PTKP, baru kita kalikan tarif pasal 17. Untuk Januari, penghasilan 38 juta, kemudian 50%-nya adalah 19 juta, PTKP per bulannya atau sebulannya itu 4.500.000 sehingga penghasilan kena pajaknya 14.400.000. Kemudian kita kalikan tarif 5% ya, hasilnya 725. Februari dapat penghasilan 40 juta, kemudian 50%-nya 20 juta, PTKP-nya 4.500.000, penghasilan kena pajaknya 15.500.000, kumulatifnya 30 juta. Ini masih 5% ya. Bulan Maret juga masih 5%. Kita masuk ke bulan April. Penghasilan bruto 44 juta, kemudian 50%-nya itu 22 juta, PTKP-nya 4.500.000, sehingga PKP-nya adalah 22 juta dikurangi 4.500.000 ya. Hasilnya 17.500.000. Nah, kemudian karena kumulatifnya itu sudah melebihi 50 juta, maka lapisan tarifnya kita bagi dua. Sebagian kita kali 5% dan sebagian kita kalikan 15%. Yang kita kalikan 5% itu adalah 3 juta ya. Karena sampai bulan Maret itu kumulatifnya 47 juta. Untuk mencapai 50 juta masih kurang 3 juta. Itu yang kita kalikan 5%. Kemudian sisanya dari 17.500 dikurangi 3 juta itu 14.500.000, kita kalikan tarif 15%. Ya, untuk bulan Mei dapat penghasilan 45 juta, kumulatifnya 82 juta, maka tarifnya 15%. Sampai Oktober sampai Desember ternyata kumulatifnya masih di bawah 250 juta, maka perhitungan tarifnya masih menggunakan tarif 15%. Ya. Baik, itu untuk perhitungan bukan pegawai. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan PPh 21 yang sifatnya final ya. Jadi untuk PPh pasal 21 yang sifatnya final itu hanya ada 3. Yang pertama pesangon yang dibayarkan sekaligus, yang kedua penerima pensiun THT JHT yang dibayar sekaligus, dan yang ketiga adalah PNS, TNI, Polri dan pensiunannya yang mendapat penghasilan selain dari penghasilan tetapnya yang dibebankan dari APBN atau APBD. Baik, langsung saja ke contoh pertama, yaitu pesangon yang dibayarkan sekaligus. Yaitu Henawan memperoleh pesangon 150.000. Untuk tarif pesangon itu ada 4 lapis tarif, tapi untuk tarifnya itu bukan tarif pasal 17 ya. Ini berbeda dengan tarif pasal 17.
Untuk rentangnya yaitu 0 sampai 50 juta tarifnya 0%, 50 juta sampai 100 juta itu 5%, 100 juta sampai 500 juta itu 15%, dan di atas 500 juta tarifnya 25%. Baik, untuk pesangon 150 juta berarti kita hitung 50 jutanya kita kalikan 0%. Selanjutnya untuk tarif 5% itu maksimal sampai 100 juta. Sudah dipakai di tarif 0%-nya 50 juta, berarti sisanya masih 50 juta. Nah, kemudian kita masuk lapisan ketiga, tarif 15%. Itu pengalinya adalah 50 juta. Jadi PPh 21 atas pesangon 150 juta sebesar 10 juta. Ya, baik. Soal kedua, Sayan Jaya mendapatkan pesangon yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Januari dapat 40 juta, Maret dapat 30 juta, Desember dapat 50 juta. Maka untuk perhitungan pesangon setiap bulannya yaitu Januari, pesangonnya 40 juta, maka tarifnya 0%. Kemudian Maret, pesangonnya 30 juta, kumulatifnya 70 juta. Ya. Kemudian yang 10 juta ini kita kalikan 0% ya, karena batas 0% itu 50 juta. Sudah dipakai di Januari 40 juta. Kemudian sisanya 30 juta dikurangi 10 juta itu 20 juta, itu yang kita kalikan tarif 5%. Oke. Kemudian di Desember dapat pesangon 50 juta, kumulatifnya 120 juta. Kita habiskan dulu untuk tarif 5%-nya itu kan maksimal 100 juta ya. Berarti masih kurang 30 juta yang kita kalikan 5%. Selanjutnya sisanya adalah 50 kurangi 30 itu 20, kita kalikan lapisan tarif berikutnya 15%. Yaitu untuk perhitungan pesangon. Selanjutnya masuk ke perhitungan uang manfaat pensiun THT, JHT yang dibayarkan sekaligus. Ini tarifnya hanya ada 2, yaitu 0% di bawah 50 juta dan 5% itu di atas 50 juta. Jadi ketika dapat uang manfaat pensiun 70 juta, kita kenakan 2 lapis tarif. Yang pertama tarif 0% kalikan 50 juta dan sisanya 20 juta itu kita kalikan 5%. Ya, baik. Untuk contoh ketiga yaitu pertama adalah PNS golongan 3D. Pada bulan Mei mendapat honorarium sebagai narasumber sebuah seminar yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar 3 juta. Maka PPh 21-nya untuk PNS golongan 3D itu 5% ya. 3 juta dikali 5%, PPh 21-nya sebesar 150.000. Ya, baik teman-teman brevet semua. Mungkin itu contoh perhitungan PPh pasal 21 baik dari PK tetap sampai PPh 21 final. Jika ada yang belum paham bisa langsung hubungi saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.